arahkan pandanganmu itu ke tempat sujudmu. Allahu Akbar. Ojo merem. Ya kan? Kok nek merem iki nek klemun ae metu kuntilanak. Bagaimana mengarahkan pandangan ke tempat sujud yang tepat? Pertanyaan lagi. Ayo, bisa ke sonoan, kemana ini tempat sujudnya nih? Nah, supaya seragam sujud, tepat pandangan. Orang Jawa yang punya itu. Gitu. Ini namanya. Carane piye? Mandeng pucuking grana. Hanutupi babakan hawa sanga, eksekutor. Madhep mantep netep maring Gusti Kang Maha Kuwasa. Pesek langsung ketemune mesti padha. Sit. Ayo, lo baru toh? Ya. Berarti selama ini belum. Wong sekarang aja baru praktek, baru nyobain. Berarti selama ini tidak toh? Pantes nggak kusuk. Cari hadisnya ada kalau saya ngomong. Arahkan pandanganmu ke tempat sujudmu. Dan ada hadis lain mengatakan sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya di saat sujud, maka perbanyaklah doa di dalam sujudmu. Makanya Rasulullah kan naik sujud suwe. Ngene mboten? Nggih. Mandeng pucuking grana. Hanutupi babakan hawa sanga. Endi babakan hawa sanga sing ditutup waktu salat? 2 lubang. Babakan hawa sanga itu lubang. Ya kan? Hawa yang 9. Mata. Kita bisa nafsu gara-gara mata. Hah? Kayak seneng wedokan nih, mergo ndelok apa? Ndelok mesti. Pertama nih. Kuping. Papat. Krungu ono rondo ben tuwa tapi keren. Iya. Wes pokoknya dia mah jangan dilihat tuanya, jangan dilihat ringgihnya. Pokoknya masuk singkong keluar tapi gua kejar lo. Itu denger awalnya. Denger. Penasaran dong urung delok. Pengen delok. Nafsu. Babahan hawa songo ini hawa. Hawa itu keinginan nafsu. Hawa nafsu. 2 berapa? 4. 2 hidung. Ini marahin nafsu, Pak. Poso-poso jam 5 sore sholat asar. Allahu Akbar. Di sebelah goreng iwak asin sama pedok. Kita nggak ngelihat, mata nggak kelihat, kuping nggak denger, Pak. Walat doli ini sampai lali. Kolak. Nih, 226. Ini bikin nafsu. Kita bisa marah gara-gara omongan orang. Iya. 8, 7. Nempelengi kanca, nempelengi anak, nempelengi dulur, nempelengi bojo mergo omongane wong. Iki lek ora sampean tutup cilaka. Hanutupi babahan hawa sanga. Wis pira? 2, 7. Ini kan? Nggih. 2 lagi. Jadi 2 lubang mata berapa? 2 lubang mata jadi berapa? 2 yang ditutup ya. Iya. 2 lubang telinga. 4. 2 lubang hidung. 6. 1 lubang mulut. 9. Ayo hitung lagi kalau nggak percaya. 7 dari mana? 2 lubang mata. Ya. 2 lubang telinga. 4. 2 lubang hidung. 6. 1 lubang mulut. 9. Ini yang gimana ngitungnya? Yang 2 saya tahu tempatnya. Tapi bingung nyebutnya. Iya. Mau tak tunjukin, berdiri kalau mau tak tunjukin. Copot lah nih. Warotin. Warga diri dong. Harga diri. Sembrono. Warga diri kan. Iku lho topo, Pak. Topo gitu. Iku lho kholwat. Kholwat. Samane ora kholwat.
Nek ora uzlah, ora iso nutupi babane wong songo. Iya. Makanya ketika sholat sampean nggak bisa nutupi salah satu dari lubang yang 9, sholatmu batal. Sampean sholat nggak bisa menutup pandangan ini, ngaco Pak. Sampean sholat kok nggak bisa nutupi kedua telinga, sholatmu sambil tadarus, habis sholat nggak wiridan, ngomongi, makhluknya nggak bener tuh, untuk kepanjangan tuh, loh, tadarus tadi tuh. Sholatnya khusyuk kemudian. Mboten. Sampean sholat kok lambene jawab pertanyaannya bojo ya batal, Pak. Iya. Sampean sholat kok karo mambu iwak asin tonggo, ora khusyuk sampean. Sampean lagi rukuk ngono. Oh. Ini tak tutno apa ora? Heh? Woi, ora usah mrene langsung. Batal apa ora? Batal. Terusno ae tanggane ora ono. Tapi kan mambu. Mampu. Timbul fitnah, Pak. Sopo sing ngentut? Ora ngentut ora diterusno, Saya kadang-kadang yang curiga itu para imam-imam itu loh. Orang tahu imam batal kok. Jangan-jangan ngentut diterusno. Ya seumur hidup saya itu belum pernah ketemu gitu Pak. Lah iya. Nanti Jangan-jangan batal terus diterusno. diterusin belakang itu belum pernah. Lah iya. Selama saya sholat. Padahal pekehnya ada. Ada. Jangan-jangan karena gengsi, karena jaim. Wah, biarin aja nggak ada yang denger ini. Orang mampu kita ae ora aku suka rusak, Pak. Iya. Goro-goro ora iso nutupi babaan Hawa hawa songo. Mak, itu 9 harus dieksekusi. Kalau pengen untung. Iya. Piye? Ora 8. Songo. Iya 9 memang. Sama. Nek berjamaah. Jadi telu itu jamaah. Makanya songo. Wiro 9. 9. Karena telu itu jamaah. Iya. Jamaah. Nek loro enggak jamaah, musana. Sana. Oh, semua ada maknanya lah. Orang sembarangan ya. Iya. Ya, karena disebut-sebut tadi wiro kiu ya. Kalian. Eksekusi. Main eksekusi ya. Wiro kiu kok mau dieksekusi. Jadi itu sujud itu penting. Iya. Ya udah kan selama ini kita sholatnya begitu. Kalau memang sholatnya itu tuh nggak bener nggak sholat, kenapa dilakoni? Dilakoni. Ojo mentang-mentang tuh lalu hakikatnya sholat kagak ngerti lo sholat yang begitu enggak ngodiar kowe lo. Subuh ratangi. Terus perkara berkesimpulan kalau memang sholat itu dianggap enggak bener ngapain dilakoni? Lah geblek itu. Perspektif yang Keliru. keliru, sudut pandang yang keliru. Pahami dulu, ada apa di balik 5 waktu? Ada dok basaroka. Dok basorokum. Fi wujudikum. Arahkan pandangan matamu ke arah sujud kamu di saat sholat. Karena intinya sholat di sujud. Sholat itu pendekatan diri kepada Tuhan. Kalau kamu nggak deket sama Tuhan, nggak ketemu Tuhan, ya nggak bisa ingat Tuhan. Makanya intinya sholat itu di sujud. Bentuk penyerahan diri secara totalitas itu sujud. Makanya orang kalau mau dieksekusi, ini Pak. Iya. Wes arep mbok penggel, arep mbok ampuni, arep mbok itu. Nggih sampeyan. Iya. Semua begitu. Pasaran. Iya. Bentuk penyerahan diri secara total. Wujud muslim itu. Terus ora usah dilakoni, ngerti salah kok dilakoni ket biyen. Itu jangan sampai menjadi alasan karena kamu bener. Kok dikira jawaban ngono iku wah keren banget lho. Wah ini tingkat tinggi. Enggak. Jawaban geblek itu. Kok malah ditinggal? Mergo rumangsa enggak bener ini. Enggak apa-apa, itu hanya aktivitas kan. Aktivitas. Justru dari situ kita terlatih nanti. Kalau kamu udah bisa begitu, berarti nah, inilah peranan suro tadi. Ciptakan dalam waktu sujud itu ada wanci suwung. Eksekusi total. Hanutupi babaan. Songo yang 9. Eksekusi. Dis, nggak boleh ikut campur kamu. Urusan saya kamu. Arahkan pandangan ke tempat sujud.
Orang Jawa gampang. Ben ra ngono. Wis pokoke mandeng pucuking grana, nutupi babakan hawa sanga, madhep, mantep, nentep maring Gusti Kang Maha Kuwasa. Mongono yang sejenenge Wisanggeni itu sekti, mandraguna, ora cerdas bapak paluning pandai, wisaning Gurindo, Janaka termasuk. Kenapa? Dia seneng topo. Apa yang dilakukan waktu topo? Mandeng pucuking grana, nutupi babahan hawa sanga, mandeng pucuking grana, madhep mantep netep maring Gusti Kang Maha Kuwasa. Bakok. Wah, keren ini kata Wak nih, keren. Netep, Mbah. Bakok setelah fana. Kenapa fana? Wanci suwung. Di wanci suwung itulah ada suro. Suwanten rasa, bukan keluar dari lesan siapa-siapa, tapi keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Dan di tengah jantung itu ada titik, dan itu diyakini sumber dari suara Tuhan, sumber dari petunjuk Tuhan kepada hambanya. Karena di situ sudah diteliti secara ilmiah ada 40.000 saraf yang berhubung dengan neuro otak yang sampai miliaran jumlahnya, yang terbagi ada motorik, ada sensorik. Keren ya? Intelek nggak ini Pak? Nggak nyangka toh. Dikira mertuane Andri cemen. Mertua siapa coba? Bisa dipahami? Oke. Kembali sekarang. Jadi kalau sampai nanti konsekuen tidak mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, hanya satu yang harus kita lakukan, ikuti Tuhan. Karena Tuhan hanya Esa, nggak akan mengikuti banyak orang. Karena 3 itu sudah banyak. Sampai di sini aja ngikutin banyak orang udah. Kenapa kapan ngonten? Maunya sampan sendiri, nggak ngikutin banyak orang, ngonten aja sendiri rumah. Wah, ya paporat. Kalau dalam hal ini memang khususan Pak ya. Khususan. Kan ada ya sama ilmu bisa diserahkan. Oke. Ben cepet rampung. Biar cepet rampung. Biar ada endingnya. Ada endingnya. Lalu bagaimana sih beruntung menurut Tuhan? Beruntung menurut Allah. Jangan mau jawab monggo, aku terima kasih kalau ada yang mau menjawab. Seandainya nggak dijawab pun saya nggak apa-apa, saya nggak butuh jawaban itu. Tetapi saya tetap yakin bahwa pertanyaan saya jauh lebih penting daripada jawaban panjenengan sedaya. Pun monggo, bagaimana beruntung menurut Tuhan ben gak ngikutin banyaknya orang. Nah biasanya Pak Tarso pasti yang bisa jawab karena itu yang punya favorit. Percuma son. Ngikutin banyak orang, sampai piye ngikutin siapa? Ah piye, aduh, gimana kalau kita ngikutin beruntung menurut Tuhan itu? Harusnya Pak Tarso ini yang lebih ini, karena dia sumbernya tadi itu. Karena sumber rugi, sumber bangkrut, ngikutin kebanyakan orang. Ya kalau nggak mau ngikutin kebanyakan orang, ngikutin Tuhan dong, di dunia. Nah sekarang bagaimana Pak Tarso beruntung menurut Tuhan? Bahkan persepsi jenengan. Ustaz dulu deh. Mau dia ya. Pak Tarso dulu. Oh, Pak Tarso Tapi dulu. nggak harus Pak Tarso. Iya. Cuma bercanda. Tar dulu Pak kali ini. Ini kan rame-rame nih kita seru. Rame-rame. Iya, monggo. Ini kan pikiran menggugah pikiran kita ya. Iya, siap. Ya, tergugahnya itu yang Iya, saya mau. nah, Bukan jawabannya. Iya. Tergugahnya pikiran Iya. kita itu yang saya mau. Iya, itu. Ora salah bener ya. Ya, kita bisa mengetahui itu kan tadi kaitannya ada sholat, ada apa itu yang diterangin tuh. Data ujung-ujungnya kan ada pertanyaan dari murabi. Yaitu ketika kita bisa mengetahui ada 4 ini yang bisa dibuktikan, yang udah terjadi bisa dibuktikan. Kalau beruntung menurut Tuhan kelihatannya kalau cuma katanya Pak Tarso kan ngapain sholat 5 waktu ya itu yang secara syariat dia cuma gerakan nggak ada isinya, maka ketika mati dia hancur
tubuhnya hancur, termakan oleh tanah. Ketika dia bisa menaikkan level dalam tingkat torekot, maka terbukti entar itu orang benar-benar enggak ini orang itu matinya akan kering. Nah, ketika hakikat dia akan matinya akan utuh, akan apa itu, akan seger, masih biasa kayak kita gini, cuma dia udah dalam keadaan mati. Yang paling akhir adalah bagaimana menurut kitab yang itu ma'rifatullah, nah itu lenyap. Ketika dia mati dia lenyap jasadnya, ya itu bisa dibuktikan. Kalau gini belum bisa. Siapa yang membuktikan? Siapa yang membuktikan nih? Harus mati dulu syaratnya nih. Kalau ada yang berani mati, buktikan dulu. Enggak. Itu menurut Tuhan atau menurut siapa? Kalau menurut Tuhan harus dibuktikan. Ya, tuh. Kalau menurut Tuhan. Karena kalau orang beruntung menurut Tuhan itu ya harus dibuktikan. Iya. Tapi kalau menurut siapa itu yang Ya, orang. menurut Tuhan ya bisa dibuktikan. Kalau yang mati sak jeruning urip sak jeruning mati, mau gue praktekin sendiri itu. Bagaimana Benar. menurut Pak? Bandung dulu tuh. Benar. Lewat. Oh, lewat. Ini dulu nih. Ustadz dulu nih, Ustadz. Iya. Saya nih. Iya. Tadi beruntung menurut Tuhan. Tuhan. Jangan Google yang jawab dong. Iya kan saya belum hafal, Pak. Enggak, saya nggak nanya di sini, itu nggak nanya tuh. Nanti yang pintar tetap Google. Saya nggak nanya. Saya nggak nanya sama Google. Ya kalau menurut Tuhan ya cuma Tuhan yang bisa jawab. Artinya itu firman Tuhan lah gitu. Firman Tuhan yang kita tahu dan patah sepakati. Itu Al-Quran ya Pak? Ya, sepakat ya? Nah karena firman Tuhan itu adanya di Al-Quran. Ada satu suratnya surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun yang artinya orang-orang yang beriman. Itu ayat 1 sampai tadi sebentar ya. Saya bukan penghafal. Bentar. Sampai ayat 11. Ya sampai situ, ayat 11. Sampai ayat 11 itu orang yang dinyatakan Allah sebagai orang yang beruntung. Surat Al-Mu'minun ayat 11. Saya baca ya. Boleh ya? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Artinya sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba saya yang mereka miliki, sesungguhnya mereka tidak tercela karena menggaulinya. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Maka siapa yang mencari pelampiasan syahwat selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Orang-orang yang memelihara salat mereka. Ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Nah sampai ayat itu. Jadi menurut Allah menjelaskan orang beruntung itu adalah orang-orang yang mukmin. Orang-orang yang mukmin, apa yang mereka lakukan
mereka dinyatakan sebagai orang yang beruntung? Ya ini tadi 1 sampai 11 dari surat Al-Mu'minun. Itu menurut pendapat saya. Bisa jadi saya salah. Gitu kan. Nah, untuk lebih jelasnya gimana nih? Kita serahkan kembali ya pada Pak Yai. Ya. Asail mujibul mas'ul. Gitu. Yang bertanya itu yang menjawab pertanyaan. Gitu. Monggo Pak Yai. Bercanda sampai. Bercanda sampai. Itu kan bedil saya teman Pak. Nah. Orang permisi Pak pinjam bedilnya. Oh iya, lagi hilang sih sampai ya. Orang nggak mungkin dia pakai bedil itu kalau dia nggak tahu kalau itu bedil saya. Jadi dia pernah tahu saya bedil pakai itu dan dia pinjam bedil itu. Ngapura nih, sepura nih. Nah sekarang dipertanyakan sama saya kan lucu. Nah, enggak. Memang begitu. Memang seperti itu. Seperti itu ya. Cuman kan untuk memahami ayat tadi itu tidak semudah membalikkan tangan. Betul. Bin orang main sulap. Betul Pak Yai. Justru itu Jelas. saya. Ya. Untung menurut Tuhan yang menjawab Tuhan kalau kita pengen tahu. Nah, kita sepakat orang Islam kan pedomannya yang dianggap firman Tuhan itu ayat Al-Qur'an. Iya. Nah, tadi itu surat Al-Mu'minun, suratnya aja namanya Al-Mu'minun. Iya. Suratnya orang beriman. Iya. Sehingga menyatakan tentang orang yang beruntung. Itu nomor 1 iman itu, Pak. Qad aflahal mu'minun. Qadnya itu harfu taukid. Iya. Sungguh. Ya, penguat. Takkid itu penguat. Aflaha itu kata kerja, Pak. Wazannya af'ala. Iya. Artinya telah beruntung. Sungguh telah beruntung. Jadi ketika ada harfu taukid ketemu dengan fi'il madi itu dalam kaidahnya disebut litahqiq. Litahaqqiqil wuqu' untuk menyatakan kepastian dan kebenaran firman itu. Jadi tidak bisa tidak. Pasti. Berarti pasti beruntung. Siapa yang pasti beruntung? Al-Mu'minun. Saya punya modal 1 ini sudah untung sampean. Cuman yang saya jadi masalah orang sekarang itu kalau bicara orang beriman, iman itu cuma percaya. Padahal iman kan apa benar iman artinya percaya? Iman bisa jadi amin, bisa kabulkan kok. Ya kan? Itu. Iman itu bukan percaya artinya. Iman itu takrifnya al-imanu huwa tasdikun fil qalbi. Iqrarul bil lisan wal afalu bil arkan. Iman itu tasdik, Pak. Membenarkan dalam hati. Benar dalam hati itu membenarkan. Enggak menolak. Oh, kita ngaku iman tuh dalam hati kita masih nolak. Gimana bilang iman? Nah, ketika ini membenarkan, ini akan meluncur, Pak. Doharot ya nabiul hikmah min kolbi walisani akan mempancar sumber-sumber mata air hikmah itu dari kolbu melalui lesan. Des ekol. Aku wong sing iman karo Gusti Allah. Nah, konsekuensi dari hati yang membenarkan kemudian ikrar itu konsekuensinya harus dilakukan dengan tindakan seluruh arkan anggota tubuh. Jadi iman itu satunya hati, ucapan dan perbuatan. Kalau ini salah satunya melencong, nek ora munafik, fasik, nek melencong kabeh kafir. Pripun, Pak? Nggih, simple. Bisa sampean ini 3 ini punya ini, udah untung, Pak. Ini sulit dari masalah iman ini. Bagaimana kita bisa membenarkan wong kita juga nggak pernah lihat? Bagaimana kita membenarkan wong kita nggak pernah tahu? Ini kan kadang-kadang jadi masalah. Modal pertamanya aja sudah tidak punya, Pak. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung satu kalau orang itu beriman. Orang beriman yang beruntung itu yang bagaimana?
alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Orang untung itu orang beriman yang sholat. Bukan malah kalau sholatnya keliru ngapain dijalanin? Bukan sholat. Tapi sholatnya yang khosyi'un. Nah, sholat yang khusyuk itu gimana? Sholat yang khusyuk adalah sholat yang bisa diharapkan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Sehingga ada wasta'inu bisobri was sholat. Wa innaha lakabiratun ila alal khosyi'in. Siapa al khosyi'in? Alladzina yadununa anahum mulaku rabbihim wa anahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu orang yang yakin bahwa dia sedang berjumpa dengan Tuhannya dan dia kembali kepada Tuhan. Mati sajroning urip. Ini nalillahi wa inna ilaihi raji'un mati. Kembalikan segalanya kepada Tuhan. Walallahi turja'ul umur. Sujud. Serahkan semua. Karena berserah diri. Kalau udah diserahkan jadi kosong nggak? Ada beban? Enggak. Tidak. Khusyuk. Nah, orang yang khusyuk itu walahum anil lagwi mu'ridun. Orang yang berpaling, meninggalkan dari perbuatan maupun perkataan yang sia-sia. Nah, kita masih senang melakukan hal yang sia-sia, ngomong sing ora ana manfaate kok winter kian ngomong masalah begini kaya wong ora duwe dosa. Wingi saya dengar itu tuwawak talanggemu kian ngomong kebenaran kok ora ana suarane. Nek ngomong ngono kae do jago. Wambene krungu sampai tekan dhuwur. Kian ngomong ngene kok. Ora metu suarane. Pripun, Pak? Fakta apa fiktif? Fakta. Itu salah satunya. Nah, kita rugi karena apa? Kita selalu melakukan sesuatu yang sia-sia. Ngomong berjam-jam ora ana gunane. Ora ana manfaate, ora ana artine. Itu lagoh namanya. Perbuatannya langgoh. Masih senang melakukan hal itu. Waktu 4 jam, 5 jam dipakai perbuatan yang langgoh. Padahal yang ngeloni bojo wis oleh ping 3, bojone seneng gak bakal selingkuh. Kenapa wis lemes kok? Ora sempet selingkuh. Ora lemes piye? Awan ping 3, Pak. Lha mboten. Lah sampean keluyuran iki kene. Lah omah bete, Pak. Ngono bojone nek bete bojone catur sedina nepet apa kae esuk sampe sore. Iya, Pak. Lah betah nek omah golek kesibukan dhewe ngono. Coba nek ngeloni bojo. Iya benar. Itu fakta. Pak Trasom mboten mangkat, mungkin rin kula langsung nurokne bojo. Nah, mau nidurin bini dulu. Nah, kan enak. Nah, Ibadah. Itu loh, Pak. Jadi waladinahum anil lagwi muridun. Bukan dilarang, bukan larangan. Ini hanya contoh. Yang nggak ada unsur kebohongan gitu loh, Pak. Bohong piye wong lakoni. Oh iya. Sing lakoni sing ora ya ora. Sing dodolane mergo dodolane jambi satur. Iya benar. Kutah kabeh. Nggak kira-kira gitu, Pak. Itu dawa lho Pak terusno. Itu sampean lakoni sik telu iku wis keren. Sampean iman, salate khusyuk, meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna baik perbuatan maupun perkataan. Makanya rukun sholat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li, rukun perbuatan dan rukun ucapan. Di dalam sholat dilatih terjaga, yang keluar dari mulutnya cuma dzikir. Yang keluar dari gerakan tubuhnya apa? Penghormatan dan penyerahan diri, ketaatan dan kepatuhan dilambangkan dengan sujud, penghormatan dengan cukup rukuk terhadap sesama kita saling menghormati, sama Allah kita pasrah. Makanya dalam sholat intinya rukuk dan sujud. Itu perbuatannya, ucapannya, tasbih. Orang itu mendingan nyekel tasbih. Karo lungguh karo rokokan. Wah, asik. Ya, saya mah biar kagak sholat. Saya ketika saya menghisap rokok ini, saya selalu ingat
dan menghadirkan Tuhan di dalam nikmatnya rokok. Wah keren. Ini lebih utama daripada orang yang sholat, rukuk, sujud, mudahara ini, tapi tidak bisa ingat dan menghadirkan Tuhan dalam sholatnya. Lebih baik mana? Lebih baik yang ngerokok ndak semua. Gue dalil padu ini kayak malah sembahyang. Aku tahu atau ini wegah sembahyang. Golek dalil. Wah nemu dalil iki. Wegah mangkat ngaji lah, wegah jamaah nemu dalil iki. Aku ngene iki. Wah. Keren ya. Itu selalu Pak, nama-nama lo keren Pak. Ditambah lagi. Waladzinahum fi zakati Lizakati fa'ilun. Zakat itu kan mau 3,5 liter menjadi fa'il Pak. Pelaku. Zakat itu artinya zakat itu membersih. Menjadi orang yang selalu melakukan aktivitas pembersihan diri. Kenapa? Allah itu maha suci. Sementara kita maha kotor. Kalau nggak selalu mengadakan satu tazkiyatun nafsi pembersihan diri, minta kepada Allah supaya kita dibersihkan, gak resik-resik Pak, gatel Pak, kemerungsung Pak, mergo ora zakat. Sampeyan duwe akeh ora dizakati wah kemerungsung Pak, bawaannya shopping mulu total. Makanya ingat ya, anggar paket mondar-mandir kalau dia bukan pedagang, nah mesti itu. Aku pedagang kok, dodolan kok. Belanjane online kok. Waris saya belanja online mosok Pak Warto belanja ning pasar angel kalah karo Waris. Waris saya buka toko belanjane online kok. Paket ning hari datang ya. Tuh, Pak. Terus apa lagi? Waladzinahum fi burujihim hafizun. Furuj itu perempuan, farji. Jadi kalau furuj itu arahnya ke perempuan. Iya. Ya, kalau laki dakar. Zakar. Nah, gitu ya. Beda lah. Barang laki sama barang perempuan jenenge beda kan, Pak? Wong Jawa ya beda kok. Nah, kalau furuj itu arahnya ke perempuan. Iya. Kenapa umumnya orang sulit menjaga itu? Kenapa? Ini kehormatan. Jadi orang yang beruntung itu orang yang bisa menjaga kehormatan dirinya. Ini lambang dari kehormatan, Pak. Ketika ini tersentuh, orang merasa dinodai. Engkau telah merusak kehidupanku. Engkau nodai. Ya? Betul nggak, Pak? Iya. Yang biasa merasa gitu perempuan sama laki. Laki mau plus biasa aja. Nggak merasa ternoda. Iya. Makanya makna di situ pakainya furuj. Furuj, ya furuj. Yang selalu ngedon itu perempuan. Laki nggak ada ngedonnya. Habis cerot sini pindah cerot sana biasa-biasa aja. Perempuan Pak terasa kalau udah digituin Pak. Gimana Pak? Iya. Karena itu kehormatan. Kehormatan. Furuji Hafizu. ini namanya pengembangan. Karena kalau cuma ngikutin menurut terjemahan bebas orang iso ngene iki. Iya, iya. Apalagi? Ila ala aswajihim. Kecuali istri, kalau istri tidak akan merasa ternoda, malah minta dinodai kalau mas suami. Aku kok nggak dinodai mas? Auma malakat aimanuhum atau budak-budak yang dimilikinya. Iya. Fa inahum ghairu malumin. Kalau itu nggak dicela, Iya. tetap terhormat. Karena apa? Istri. Dan istrinya nggak merasa ternodai, malah minta. Aku wis semenjak ora dinoda-nodai ngono malah. Nggih ngoten. Iya. Apa lagi? Waladzinahum ala sholawatihim Belum. hafidun. Famanib taku waru azab. Ya, itu penjelasan. Ya. Pamane pelaku gairo. Ya. Dalika oleh bulan barang siapa yang mencari selain istri dan budaknya. Ya. Ya kan? Ya. Itulah orang yang melampaui batas, batas. sangken duwe bojo, duwe budak kok bisa gelem sing liyane. Iya. Kok coba-coba karo jaran barang ngene iku ae melampaui batas aku kowe. Melampaui batas. Nek karo wong terus ra binah ora apa-apa. Apa beli budak lagi. Iya. Kok malah karo jaran barang. Wah. Adun. Adun itu melampaui Melampaui batas. batas. Itu penjelasan.
Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim Nah, ra'un. dan orang-orang yang selalu menjaga, memelihara amanat dan janjinya. Kalau kamu paling untung yang amanah. Amanah itu segala sesuatu yang didatangkan oleh Allah kepada kita apapun bentuknya itu amanat. Ini amanat loh Pak, ini Joko Pak. Nggih. Kenapa ini tidak kayak asbab amanat ya Pak, ben orang ngotori. Janji tepati aja janji. Apapun resikonya tepati Pak, belum bisa. Ya, datang ngomong tepati janjimu. Maaf hari ini saya tidak bisa menepati janji. Insya Allah lain waktu nanti saya selesaikan urusannya kan gitu. Karena janji untuk menyelesaikan. Kalau nggak bisa datang tetap untuk apa? Menyelesaikan janji. Selesai janji pada saat ini. Tinggal berikutnya kan sudah saling ada akad. Menjaga amanat, menjaga janji. Janji. Itu Iya. amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang tidak menjaga amanat itu ya itu. Ya, melanggar. Melanggar. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah wa rasulahu. Ya orang beriman, jangan kamu berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang tidak menepati janji, orang yang tidak menjaga amanat, dia orang yang khianat kepada Allah dan Rasul. Orang yang khianat kepada Allah dan Rasul balasannya cuman laknat atau kutukan. Paham ya? Iya. Bentuknya macam-macam. Iya. Kutukan itu. Ya kan terserah Allah, suatu Allah. Iya. Nah, terus waladina hum ala sholawatihim yuhafizun. dan orang-orang yang solawatnya dijaga. Solawat itu bentuk jamak dari sholat. Sholatnya berderet-deret. Sholat dijaga. Bersambung, menjaga hubungan. Nah, sholawat itu artinya menjalin hubungan. Sholawat kepada Nabi berarti menjalin hubungan terus-menerus kepada Nabi. Sholawat kepada Allah menjalin hubungan terus-menerus kepada Allah. Karena Allah itu esa yang dipakai sholat. Satu. Sholawat. Sallallahu. Kesinambungan dengan Allah. Sambungan Allah. Sholawatnya. Habis dijaga. Aja sampai pedot. Lah nek jeda ngono iku jenenge ya pedot. Mau neng masjid sholat ya 10 menit terus dipedot leren, jeda, korupsi. Dari Bapak Tarso mau Nggih. bohong, menipu, ngapusi bojo barang ngono bar sholat ngapusi bojo ya. Terus Ulaika humul waris. nah, ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang menjadi ahli warisnya Tuhan. Akan diberikan warisan apa? Alladzina yarisunal firdaus. Dia itu yang menjadi ahli waris Tuhan untuk menempati firdaus. hum Ya. fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Itu beruntung menurut Allah. Beruntung menurut Tuhan yang tidak mengikuti kebanyakan Orang. pripun Pak Tarso? Kok yang jawab bahasa Tuhan ya. Iya. Cuman lewat corong. Monggo silakan. Nggih. Mantap. Alhamdulillah. Ya. Jadi nggo bahan khotbah, tapi nek kok Jawa kok bahas kabeh nggo sweet. Cuy. Ora dirubuhno podium. Ya. Tapi kalau cuma dibacain selesai. Selesai 10 menit. Cuma dibacain. Dibacain. Ya. Gimana? Dulur-dulur, ini sepakat ya? Ya. Sepakat ya? Tuh, ada yang mau ditambahkan, ada yang mau ditanyakan. Pas udah kalau lagi. Kalau aku rasa udah kalau lazim. Sitkom adla ya. Ya, alhamdulillah. Ada yang mau ditambahkan, ditanyakan? Ya, bebas apa aja. Ya. Hah? Bener? Udah? Pak Kalimi, Pak Tarso, Bang Andri. Udah. Bang Andri belum nanya di kemarin nih. Mau buat besok aja? Ya. Oh ya buat besok aja ya.
Anda terlalu cool dan kalem. Mungkin dia lelah. Mungkin dia lelah. Atau banyak masalah. Nggak bener kok dilakoni. Nah, itu. Iya, iya. Woi, tobat woi. Kurang kan. Woi, tobat woi. Alhamdulillah. Ya, malam hari ini diskusi kita panjang lebar. Semoga apa yang kita dengar, terima kasih Pak Yai sebelumnya. Apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui saat ini, itu Allah berikan kita kekuatan ilahiyah, ilmu laduniyah agar kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, dulur-dulur, para pemirsa juga, rupanya kita ini dipantau terus nih, teman-teman kita di luar sana gitu kan. Ada satu tayangan yang itu sampai 596 kali ditonton. Bener, saya cek, ada artinya kita dipantau gitu kan. Mulai banyak mereka yang ngaji melalui channel kita. Artinya terima kasih pemirsa, teman-teman semua yang ada di sana yang terus mantau kita, mengikuti siaran kita. Nah, sekali lagi saya sebagai host dan teman-teman di sini kalau kami ada salahnya, kami mohon maaf, itu datangnya dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.